Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6, yaitu masih dalam bahasa pemrograman Pascal, yaitu pemilihan atau selection dengan materi if bersarang atau nested if. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai if majemuk, di mana ada beberapa kondisi yang harus diuji, misalkan ya, if A tidak terpenuhi, else if kondisi keduanya tidak terpenuhi, maka pindah lagi ke kondisi berikutnya. Nah, yang sekarang kita bahas adalah mengenai if bersarang atau nested if, di mana penggunaan struktur if ada di dalam if juga gitu. Nah, kondisi seperti ini sering digunakan untuk kode program yang sudah cukup kompleks. Nah, coba kita perhatikan di sini. Ini ada if yang pertama, dia kondisi pertama. Nah, kondisi pertama ini jika terpenuhi, maka dia akan masuk kode if berikutnya. Dia akan menguji kondisi 1.1 ini. Kalau 1.1 ini terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi program untuk 1.1. Kalau tidak, misalkan di sini kita bisa menambahkan juga else untuk kondisi jika if kondisi 1,1 tidak terpenuhi. Gitu. Nah, ini akan berakhir di sini. Nah, kemudian kalau kondisi if yang pertama tidak terpenuhi, kondisi 1 ini tidak terpenuhi, maka dia akan meloncat baru di else-nya ini. Dan dia akan mengabaikan yang ada di dalam if-nya tersebut, if yang di kondisi pertama. Nah, contohnya seperti ini. Buatlah program yang menentukan bilangan terbesar dari 3 buah bilangan yang diinputkan. Ada 45, 90, 15. Kemarin kita di pertemuan sebelumnya sudah mencoba mencari bilangan terbesar untuk 2 bilangan. Nah, ini kita coba untuk 3 bilangan. Nah, nanti outputnya dia bisa membedakan dari ketiga input yang kita masukkan mana bilangan yang paling besarnya. Di sini bisa dilihat dari write-len sampai read-len yang C ini adalah meminta inputan untuk bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, di mana tipe datanya integer di sini. Nah, if yang pertama yang terluar adalah dia membandingkan apakah A lebih besar dari B. Jika dia terpenuhi, dia masuk lagi ke kondisi berikutnya. Apakah A lebih besar dari C, gitu ya. Kalau dia terpenuhi, maka angka terbesarnya adalah A. Jika tidak terpenuhi, maka angka terbesarnya adalah C. Nah, ketika diuji apakah A lebih besar dari B tidak terpenuhi, maka dia langsung melompat ke bagian else-nya ini. Else, kemudian dia menanyakan lagi, kondisi lagi. Apakah B, ya kan, berarti kan B-nya tadi kalau A lebih besar dari B, false berarti kan B-nya lebih besar. Maka dia menguji lagi apakah B lebih besar dari C, dan jika benar maka bilangan terbesarnya adalah B. Jika salah, sudah pasti dipastikan nilai terbesarnya adalah C. Nah, itu untuk contoh kita membandingkan 3 bilangan terbesar. Jadi di dalam if, dia kemudian ada if kembali untuk menguji kondisi berikutnya. Jadi harus ada 2 kondisi yang terpenuhi. Nah, latihan yang harus kalian lakukan adalah kita diminta membuat sistem penggajian ya, berdasarkan golongan dan pendidikan. Dan status pernikahan. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di tabel berikut. Pendidikan pertama adalah if terluarnya adalah melihat dari golongan. Apakah golongannya A gitu kan ya, pertanyaan-pertanyaannya berarti apakah if goal sama dengan A gitu ya, then baru masuk kondisi if pendidikan. If pendidikan sama dengan SMA, maka yang dieksekusi adalah gaji pokoknya sekian, tunjangannya sekian. L selain itu berarti S1 gaji pokok sekian, gaji tunjangannya sekian. Jika bukan golongan A, maka baru else di bagian bawahnya. Tidak perlu lagi dimasukkan ya, karena kan ini kondisinya cuma 2. Berarti kita tidak perlu memasukkan. Tinggal pertanyaan berikutnya, apakah pendidikannya SMA? Jika ya, maka yang dieksekusi bagian bawahnya. Apakah pendidikannya selain itu adalah jika pendidikannya S1. Nah, di sini kita suruh membuat untuk melakukan perhitungan penggajian dari perusahaan tersebut dengan inputan berupa golongan dan pendidikan. Jadi nanti contoh programnya outputnya seperti ini.
kita diminta memasukkan input golongan karyawan, kemudian input pendidikan karyawan. Setelah itu sudah bisa dipastikan gajinya adalah sekian. Berarti gajinya adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalian coba dulu kode program yang bilangan terbesar ini dulu. Setelah kalian pahami ini, silahkan kerjakan latihannya. Terima kasih. Demikian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.